Mani dan rekan saya. Khairuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara pengambilan praktikum pada kalorimeter. Sebelum kita ke video tata cara pengambilan data kalorimeter, berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan yang pertama itu ada kalorimeter yang dilengkapi dengan pengaduk dan juga kumparan pemanasnya. Kemudian yang kedua ada termometer. Yang ketiga ada voltmeter. Kemudian yang keempat ini ada ampermeter. Kemudian yang kelima ini ada gelas ukur. Kemudian yang keenam ada stopwatch. Lalu yang ketujuh ada kabel penghubung. Dan yang terakhir ada catu daya atau sumber tegangan. Lalu setelah itu ada timbangan. Lalu setelah itu yang dibutuhkan ada lembar data. Untuk lembar data pada percobaan pertama ini untuk air, lalu pada percobaan kedua ini untuk es batu. Oke, jadi ini adalah rangkaian dari percobaan kalorimeter. Lalu cara merangkainya kita menggunakan kabel penghubung dari positif kalorimeter, kemudian kita hubungkan ke multimeter untuk mengukur arus ini. Lalu setelah itu dari positif multimeter ini kita hubungkan kembali menggunakan kabel penghubung, lalu kita sambungkan dengan negatif dari si voltmeternya. Lalu setelah itu dari negatif kalorimeter kita hubungkan ke positif dari voltmeter. Kemudian dari positif voltmeter kembali kita hubungkan menggunakan kabel penghubung ke positif dari catu dayanya. Lalu setelah itu dari negatif multimeter ini kita hubungkan ke negatif dari catu daya. Setelah rangkaiannya alat dan bahan yang kita rangkai, selanjutnya kita memasukkan 100 ml air biasa. Masukkan air 100 ml ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita menghitung massa air dan kalorimeternya. Jangan lupa memasukkan termometer ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita nyalakan catu daya dan mengatur untuk arusnya itu di 200 mA. Oke teman-teman, setelah kita mengatur untuk si arusnya itu 1 ampere, setelah itu kita matikan lagi dan kita mengukur suhu awal airnya itu dengan mengaduk sebentar si air tersebut pada kalorimeter dan lihatlah suhu pada termometer untuk suhu awal si air, yaitu 26 derajat Celcius. Lalu kita catat pada lembar data. Oke, setelah dicatat kita mengalirkan kembali arus listrik dengan sumber tegangan DC aktif. Oke, setelah kita mengatur arusnya yaitu 1 ampere, selanjutnya itu untuk pengambilan datanya itu kita bisa mengaduk air yang dalam kalorimeter ini selama 3 menit, 6 menit, 9 menit, 12 menit, dan 15 menit. Setelah kita mengaduk selama waktu yang telah kita tentukan, selanjutnya itu kita mencatat arus keluar dan tegangannya keluar, serta suhu air dari air yang ada dalam kalorimeter. Oke, setelah kita mengatur arusnya yaitu 1 ampere, selanjutnya itu untuk pengambilan datanya itu kita bisa mengaduk air yang dalam kalorimeter ini selama 3 menit, 6
6 menit, 9 menit, 12 menit, dan 15 menit. Setelah kita mengaduk selama waktu yang telah kita tentukan, selanjutnya itu kita mencatat arus keluar dan tegangannya keluar, serta suhu air dari air yang ada dalam kalorimeter. Setelah rangkaiannya alat dan bahan yang kita rangkai, selanjutnya kita memasukkan 100 ml air biasa. Masukkan air 100 ml ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita menghitung massa air dan kalorimeternya. Jangan lupa memasukkan termometer ke dalam kalorimeter. Setelah itu kita nyalakan satu daya dan mengatur untuk arusnya itu di 200 mA. Oke teman-teman, setelah kita mengatur untuk si arusnya itu 1 ampere, setelah itu kita matikan lagi dan kita mengukur suhu awal airnya itu dengan mengaduk sebentar si air tersebut pada kalorimeter, dan lihatlah suhu pada termometer untuk suhu awal si air, yaitu 26 derajat Celcius. Lalu kita catat pada lembar data. Oke, setelah dicatat, kita mengalihkan kembali arus listrik dengan sumber tegangan DC aktif. Setelah percobaan pertama sudah kita ambil datanya, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan es batu. Pertama-tama kita memasukkan es batu berukuran 50 gram ke dalam kalorimeter. Baik, lalu setelah kita memasukkan es batu ke dalam kalorimeter, kita ukur massa dari kalorimeter dan juga es batunya. Lalu setelah itu kita catat massanya ke dalam lembar data. Lalu kita hubungkan kembali rangkaiannya. Lalu setelah itu kita ukur suhu awalnya menggunakan termometer dengan mengaduk kalorimeternya dengan waktu yang singkat. Lalu kita catat suhu awalnya yaitu sebesar 5 derajat Celcius. Lalu setelah itu kita menyalakan kembali sumber tegangannya. Kita mengatur arus masuknya sebesar 3 ampere kalorimeter. Setelah itu kita mengatur sumber tegangannya sebesar 2 ampere sebagai arus masuknya. Lalu setelah itu kita mengaduk es batu dalam kalorimeternya selama 3 menit. Baik, setelah kita mengaduk selama 3 menit, kita melihat arus keluar dan juga tegangan keluarnya pada multimeter dan juga voltmeter. Lalu kita catat pada lembar data. Setelah itu kita lihat juga suhu akhir pada es batunya. Lalu setelah kita lihat suhu akhir pada es batunya, kita catat juga pada lembar data sebagai suhu akhirnya.
Lalu kita ulangi langkah percobaan ini sampai 5 kali, dimana yang pertama itu tadi sudah 3 menit pengadukan, lalu yang kedua itu 6 menit pengadukan, yang ketiga itu selama 9 menit pengadukan, kemudian yang keempat itu selama 12 menit pengadukan, dan yang terakhir selama 15 menit pengadukan. Lalu setelah data-datanya sudah kita ambil, kita olah datanya dengan perhitungan-perhitungan yang sudah ada. Oke, jadi setelah pengadukan tadi kita dapatkan hasil dari praktikum kalorimeter tersebut. Nilainya itu segini, jadi waktunya itu ada variasinya 180 second dan seterusnya. Dan didapatkan massa dengan kalorimeternya yaitu 384,3 gram, suhu awalnya 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 27 derajat Celcius, arusnya itu 1 ampere dan tegangannya 7,5 ampere, dan seterusnya. Baik, jadi setelah tabel pengolahan data yang sudah kita dapat tadi, kita olah datanya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Jadi pertama itu pada saat tes satunya yang ini, pada saat tes 1 180 second, kita cari nilai W, di mana nilai W ini usaha, yaitu rumusnya V dikali dengan I dikali tegangan dikali arus dikali dengan waktunya. Nah, di sini tegangannya sudah ada di tabel pengamatannya, yaitu 7,5 volt. Kita masukin, terus arusnya juga ada, yaitu 1 ampere. Kita masukin, terus juga dari waktunya itu 180 second. Nah, lalu kita totalin, itu hasilnya 1350 joule. Setelah itu kita mencari nilai Na, di mana nilai Na ini yaitu massa kalorimeter dengan air ditambahkan dengan massa air. Nah, massa kalorimeter dengan air ini nilainya 384,3 gram ditambah dengan massa airnya yaitu 100 gram, hasilnya 484,3 gram. Lalu setelah itu kita menghitung nilai H1-nya, di mana H1 ini yaitu hasil penjumlahan dari Na yang sudah tadi kita hitung ditambah dengan massa dikali dengan kalor dikali dengan delta T. Nah, di sini Na-nya karena sudah ketemu, jadi tinggal dimasukin aja, massanya juga sudah ada. Terus juga nilai C-nya itu yaitu 1, dan nilai delta T ini adalah hasil pengurangan dari suhu akhir dikurangi dengan suhu awal, mana suhu akhirnya ini 27 dikurangi dengan suhu awal itu 25 derajat Celcius. Hasilnya 1445 kalori. Lalu setelah kita menghitung H1, kita menghitung nilai J1-nya, di mana nilai J1 ini yaitu hasil pembagian dari W1 yang tadi udah kita hitung dibagi dengan H1. Nah, di sini W1-nya karena sudah ada, tinggal kita masukin aja 1350 joule dibagi dengan nilai H1-nya yaitu 1445 kalori. Nah, kemudian nilai hasilnya yaitu 0,93 joule per kalori. Baik, cukup sekian video praktikum dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.